Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillah. Iya. Pada malam yang berbahagia ini kita telah dapat hadir sama dengan Bapak Bupati dan Bapak Bupati Aceh Barat dan dengan guru-guru kita, ulama kita, para tokoh, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Pada malam ini kita membicarakan agama. Bagaimana kita maklumi bahwa semua kita ini beragama Islam. Sebagaimana Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Lalu maka kita umat Islam sebenar-benar sampai mengetahui ajaran Islam dan mengamalkan Islam. Saya pergi ke Brunei. Tadi di Brunei oleh Menteri Pendidikan mengatakan, Ustaz, kalau di Aceh atau Indonesia itu banyak Muslim, tapi Islamnya kurang. Jadi kalau di Singapura itu adalah Islam, Muslimnya kurang. Tapi kalau di Brunei ini Islam dan Muslim. Jadi mereka di Brunei ini umumnya dia paham agama dan mengamalkan agama. Saya diundang ke rumah Nana Menteri Pendidikan. Ke sana juga memberikan ceramah pagi setelah salat subuh. Kemudian setelah duha, sembahyang duha. Baru selesai, kemudian makan bersama. Lalu beliau mengatakan seperti itu. Jadi kalau di Brunei itu kata beliau, memang mereka taat patuh melaksanakan kewajiban waktu dan akhlak mereka baik, lemah lembut. Dan kalau kita bertemu dengan dia, sapa menyapa, dan kita seolah sudah menjadi sahabat. Jadi maka saya sebagai wali agama, apa yang harus saya lakukan? Cuma saya teringat itu hadis Rasul, as-salatu imaduddin. Sembahyang itu tiang agama. Yaitu maman akamaha bakat akamadi. Kalau dia mendirikan sembahyang, berarti mendirikan agama. Maman tarakaha bakat adamadi. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia merukuk agama. Saya akan bertanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Di Aceh Barat inilah anak-anak kita dan kita sendiri, perempuan umur 12 tahun, laki-laki 14 tahun, 15 tahun. Ada berapa persen yang sembahyang? Mana yang banyak yang sembahyang, yang tidak sembahyang?
Ini sembahyang nih maksudnya sembahyang 5 waktu nih, subuh, zuhur, asar, ya kan, maghrib, isya. Sembahyangnya itu istiqamah. Jadi mana yang banyak yang sembahyang, tidak sembahyang? Banyak? Banyak yang tidak sembahyang. Mana yang banyak yang mendirikan agama dan yang meruntuh agama? Banyak yang meruntuh. Ini bagaimana caranya? Walaupun kita berkau-kau berdakwah agama, tapi yang meruntuh agama lebih banyak daripada yang mendirikan agama. Maka berkewajiban bagi kita orang tua, baik laki-laki atau perempuan, mengajarkan anaknya sembahyang. Jangan perintah saja, jadi kita ajarkan dia sembahyang. Bagaimana syarat rukun sembahyang yang benar. Kemudian kita ajarkan akidah, keimanan mengenai Allah dan sifatnya, Nabi dan sifat, supaya mereka dapat sembahyang khusyuk, lembut hati kepada Allah, supaya sembahyang mereka ini diterima oleh Allah, supaya mereka senang dan lazat melakukan sembahyang, sehingga mereka tidak lagi berkeinginan untuk meninggalkan sembahyang. Jadi kita ajarkan Allah dan sifatnya. Allah selalu melihat kita, mendengar ucapan kita. Allah yang menggerakkan kita dan mendiamkan kita. Jadi akidah kita ajarkan pada anak kita, mereka itu dalam melakukan sembahyang mengingat Allah. Jangan teringat dia melakukan sembahyang ini teringat yang lain Allah, makanya dia tidak akan dapat pahala. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi celakalah dari orang yang sembahyang yang mereka itu lalai dalam keadaan sembahyang ini, tidak mengenal. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Menanglah orang-orang yang sembahyang mereka itu khusyuk. Jadi tidak perlu kita arahkan sembahyang berjamaah ini, tidak perlu dulu. Nah, kita ajarkan secara hukum dan bagaimana supaya sembahyangnya itu lebih benar, khusyuk dan syukur. Kemudian baru kita arahkan sembahyang berjamaah. Jadi para hadirin hadirat sekalian, saya minta kepada nantinya Bapak Bupati dan Bapak Indra yang mana supaya masyarakat Desa Darat ini bisa melakukan sembahyang. Kalau tidak dapat 50%, tidak 30% juga. Para hadirin hadirat, saya sendiri telah mencoba bagaimana supaya sembahyang ini artinya merasa lazat dan senang. Lalu rupanya kalau kita betul-betul salat dengan baik, dimudahkan oleh Allah rezeki. Saya melatih baik sembahyang sehingga rezeki saya mudah, dimudahkan oleh Allah. Jadi baru ini orang berikan satu mobil pada saya, CRP baru. Kemudian datang yang lain memberikan mobil pula bagi saya. Lagi satu lagi. Itu HS. Jadi nampaknya dengan sembahyang ini lebih utama dalam soal rezeki daripada kita pergi ke kebun sawit, daripada kita pergi ke laut. Ini jangan gara-gara ke sawah atau kebun sawit sembahyang ini tidak kita lakukan, atau kita lakukan bergegas-gegas. Tidak, hati kita itu menghadap Allah. Maka inilah firman Allah dalam Al-Quran, wa'mur ahlaka bisalah.
wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Perintahkan olehmu keluargamu, bapak, keluarganya, ibu, istri, anak dengan sembahyang. Kami yang memberi rezeki, tidak kami minta rezeki mereka kepada kamu. Kami yang memberi rezeki. Jadi kalau kita bisa ciptakan sebarannya 80% mungkin melakukan salah. Jadi ini tentu nanti kalau Bapak Bupati ada kecil-kecil dalam kampung, saya kecil-kecil membuat kanun dalam kampung, membuat kanun wajib salat. Kemudian diperiksa, diperintah, dicari guru untuk mengajarkan salat bayi, menjelaskan mereka salat. Bagaimana ibu-ibu? Apa suka ibu-ibu, anak ibu-ibu sembahyang? Tak? Suka. Ada perintahkan anak dah, ada ajarkan sembahyang? Tak ada. Tak ada. Dia ajarkan jangan sembahyang, dia tak tahu sembahyang. Ini malas dia. Jadi itu yang perlu. Saya agama ini telah tinggi sekali diberi ya kita kepada saudara. Melabuh kota sufi. Ini kota sufi ini tinggi. Maknanya kota orang yang telah melakukan syariat yang baik, berakidah baik, beribadah baik. Kemudian mereka telah berhakikat baik dan dapat menyaksikan Allah. Tajali Allah. La mawjud biha illallah. Tidak yang ada dalam batinnya kecuali Allah. Itu sufi. Jadi untuk mendapatkan tingkatan sufi ini harus dengan akidah dulu, dengan syariat, dengan sembahyang, dengan akhlak yang baik, baru nantinya kita dapat meningkat. Jadi sufi itu ajaran kebatinan. Jadi kalau syariat ini ajaran lahir. Jadi yang lahir kita perbaiki dulu, baru yang batin. Ini Abu yang membuat melabuh kita sufi. Orang-orang melabuh ini tidak banyak yang meninggalkan sembahyang. Jadi Abu juga yang salah. Jadi bagaimana salah? Tepat sekali itu menunjukkan atau mengangkat orang melabuh di kota tersebut. Jadi para hadirin hadirat sekalian, kalau pemerintah kita seperti Umar bin Abdul Aziz, dia pegawai-pegawainya yaitu diperiksanya mengenai sembahyang. Kalau sembahyang itu baik, pegawainya itu tidak di kursi panjangkan, tidak ditindas, tidak diberikan kursi panjang. Karena dia tahu kalau sembahyang itu baik, dia itu bisa amanah, bisa jujur. Jadi kalau sembahyang itu tidak baik, dia tidak bisa amanah, tidak setuju. Karena Allah berfirman, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kita daripada berbuat keji dan berbuat munkar. Karena Allah dekat dengan kita, memperhatikan kita, dan juga selalu memantau apa dia lakukan. Kita tinggal kasih kita kepada Allah. Bagi orang yang sembahyang. Jadi kalau anak kita sembahyang, dia tidak sabu-sabu, tidak mau lagi bersabu, tidak mau bernarkoba, tidak mau main perempuan. Jadi segala maksiat, sebab segala apanya itu yang dilarang oleh Allah itu dapat.
inilah keimanan yang penting ditekankan dalam hati. Mudah-mudahan rahmat Allah dan melimpah pada kita semua. Kepada Tentu Syukri berzikir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha